Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, masih tematik ya. Materi PPKN dan sedikit bahasa Indonesia yang lagi kedang tadi. Oke, kita masuk ke tema 2 dan subtema 2. Habis ini ya. Besok kita masuk ke tema 2, subtema 3, setelah itu ulangan tema 2. Oke, jadi tugas-tugasnya yang belum selesai dikumpul, belum ulangan ya. Sebelum kita belajar, malah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan hak, maka kewajiban harus kita lakukan terlebih dahulu. Contohnya kan seperti ini sudah saya sampaikan. Kalau ingin menggunakan air ya, kita berhak menggunakan air. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menghematnya ya. Menggunakan air sesuai kebutuhan, hemat ya. Hemat energi. Itu kewajiban tuh. Menghemat energi itu kewajiban, berarti harus dilakukan ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak berhak untuk mendapatkan air bersih. Oke. Sama nih, listrik ya. Kita boleh gunakan listrik ya, kapanpun dan dimanapun. Hanya saja sebelum kita menggunakannya, kita harus perhatikan kewajiban kita. Salah satunya yaitu menggunakan energi seperlunya, menghemat ya, lagi-lagi menghemat. Nah, menghemat energi. Sama BBM juga. BBM kita boleh pakai, kewajibannya harus dihemat gitu ya, menghemat energi. Jadi poster yang kita buat tadi di dalam mata pelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu poster menghemat energi, itu sebenarnya poster untuk kita melaksanakan kewajiban kita. Kan menghemat energi itu kan adalah kewajiban kita. Menghemat energi kewajiban kita sebelum kita menggunakan energi tersebut, sebelum kita berhak untuk menggunakan energi tersebut. Gitu kan ya. Jadi poster yang tadi kita buat itu poster untuk agar kita melakukan kewajiban kita. Nah, sekarang tugas kalian itu akan mengampanyakan isi poster yang sudah kalian buat ya. Jadi posternya dibuat sebaik mungkin, lalu kalian akan mengkampanyekannya. Kampanye itu apa? Kampanye itu ada di bukunya ya. Ntar Bapak cari dulu, ada di halaman 115 gitu. Tuh. Kalian sudah mengetahui cara membuat poster. Poster akan lebih menarik jika terdapat gambar berwarna. Selain itu tidak perlu banyak tulisan pada poster karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara ringkas, tetapi membuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca. Setelah poster selesai dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Kampanye artinya menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya kepada orang-orang sekitar ya. Nah, cara menyampaikan yang isi poster dengan baik gitu kan ya. Jadi posternya dipegang gitu kan ya. Lalu disampaikan, pahami dulu. Sebelum kita ngomong, pahami dulu. Paham nggak kita sama posternya itu ya. Jangan posternya tentang hemat listrik, kita omongin hemat air, kan nggak nyambung. Harus nyambung ya. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif ya. Jelas, maksudnya ya kita ngomongnya jelas ya. Dan efektif, artinya tidak ada kata-kata yang diulang-ulang ya. Jelas sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Lalu sampaikan dengan bahasa yang baik ya, tentu saja baik, tidak ada kata-kata yang kasar, santun, serta tidak terlalu cepat ya, pelan-pelan saja agar yang mendengarkan itu paham. Yang terakhir, bersikap tenang ya, percaya diri, tidak gugup, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Nah, ini sebenarnya pada slide ini muatan bahasa Indonesia ya, cuman Bapak masukkan ke sini karena akan nyambung dengan tugas kalian. Nah, tugasnya kampanyekan poster yang kamu buat ya. Sebenarnya ada di halaman 117. Nah, di situ kalian disuruh, kan muatan PKN tuh disuruh mengkampanyekan secara berkelompok, cuman karena keadaan ya individu aja ya, satu persatu saja. Kampanyekan poster yang kamu buat. Buatlah video pendek untuk mengampanyekan poster tersebut.
perhatikan kembali cara mengampanyekan poster yang sudah dijelaskan sebelum membuat video. Nah, jadi sebelum kalian kampanye nanti perhatikan lagi nih 4 ini. Pahami, bicara dengan jelas, sampaikan dengan baik, tenang gitu kan. Nah, itu. Jadi poster yang sudah kalian buat pada pembelajaran bahasa Indonesia tadi disampaikan, dikampanyekan dalam bentuk video pendek ya, nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Ya. Maksimal 2 menit lah, itu maksimal ya. Nah, ya jangan lebih lah. Kalau lebih juga jangan terlalu panjang banget gitu kan ya. Nah, gimana sih caranya? Nanti ini akan Bapak beri contoh, sedikit contoh bagaimana sih cara mengkampanyekannya. Oke, simak berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang menghemat energi listrik. Dan ayo kita menghemat energi listrik. Hemat energi listrik demi negeri kita. Dengan cara istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Jika kalian sudah setuju, mari kita lakukan bersama-sama. Demikianlah hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh kampanye poster hemat energi. Itu Bapak nggak tahu juga itu SD Impres di mana gitu ya. Nah, mereka menyampaikan poster hemat energi ya, energi listrik ya. Dan memang terlihat gugup ya, itu di depan kelas loh, bukan individu seperti kalian ya. Nah, gimana kalau misalnya tidak ada pandemi ya, seperti itu ya, akan disampaikan di depan kelas ya. Nah, seperti mereka tadi itu bagus itu prakteknya. Nah, karena sedang keadaan ya kalian kampanyekan lewat video saja. Mereka tadi terlihat sedikit gugup ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalian juga gugup juga nggak apa-apa ya. Cuman kalau bisa ya nggak gugup. Cuman kalau gugup juga ya namanya juga belajar ya. Nah. Oke, jadi itu tadi contohnya. Ini tugasnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan Bapak Ahli. Oh iya, tugasnya apa sih namanya? Tugasnya itu seminggu ya, seminggu, jadi sampai hari Jumat depan ya. Nah, Bapak akhiri ini berhubung hari Jumat, jangan lupa potong kuku, potong rambut, dan bersih-bersih ya. Bersih-bersihkan badan. Jadi Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.